Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan ta'lim kita membahas kitab Ad-Da' wad Dawa, buah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, poin ke-40. Orang yang paling hina serta tidak memiliki harga diri adalah orang yang menunjukkan perbuatan-perbuatan rendah di hadapan manusia. Lantas, bagaimana jika hal itu dihadapkan kepada Zat yang Maha Agung, pemilik serta ilah langit dan bumi? Sekiranya bukan karena rahmatnya yang mengalahkan murkanya serta ampunannya yang mendahului hukumannya, tentu bumi telah menolak setiap makhluk yang berada di atasnya, disebabkan hal-hal yang tidak sepantasnya mereka lakukan. Seandainya saja bukan karena sifatnya yang penyantun dan juga ampunannya, tentulah langit dan bumi akan berguncang disebabkan oleh kemaksiatan para hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Fatir 41. Perhatikanlah, Rabb kita menutup ayat di atas dengan dua nama dari nama-namanya, yaitu Al-Halim yang Maha Penyantun dan Al-Ghafur yang Maha Pengampun. Apa yang kamu dapatkan dari naungan kedua nama tersebut? Sekiranya bukan karena sifatnya yang penyantun dan ampunannya, niscaya langit dan bumi tidak akan mampu bertahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan akibat sebagian perbuatan kufur yang dilakukan para hambanya, yaitu hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Maryam 90. Naam, subhanallah. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau masih menjelaskan tentang dampak dari dosa dan maksiat. Di antara dampak dan dosa dan maksiat, dia mendatangkan adzul was-saghar, kehinaan dan kerendahan bagi pelakunya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa ju'ila adzullu was-saghar 'ala man khalafa amri, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku. Dan di sini Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan kalau seandainya manusia itu menjadi hina di hadapan manusia yang lain ketika dia berbuat dosa dan maksiat, bagaimana kalau dia berbuat dosa dan maksiat kepada pemilik langit dan bumi? Ya, kalau seandainya manusia menghinakan dia ketika dia berbuat dosa, ya bagaimana kalau dia berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla? Dia berbuat dosa kepada Allah yang memberikan rizki kepadanya, yang memberikan nikmat kepadanya, yang memberikan hidayah, surga bisa dimasukkan oleh seorang hamba karena rahmatnya, dan neraka karena keadilannya, maka dia berbuat maksiat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, bagaimana keadaan hamba tersebut? Ya, dan juga kata Ibnul Qayyim di sini perkataannya sangat bagus. Kalau seandainya bukan rahmatnya yang mendahulukan amarahnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis
inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, maksudnya kasih sayang Allah Azza wa Jal, mendahulukan rasa amarahnya. Maka rahmat Allah sangat luas. Dan Allah menamakan dirinya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan Allah menamakan dirinya dengan Al-Halim, yang maha pelembut, maha penyayang. At-Tawwab, yang memberikan taufik kepada hamba untuk bertaubat dan menerima taubat-taubat hambanya. Maka dengan rahmat Allah, dengan sifat lembut Allah Azza wa Jal, dengan ampunannya, Allah Ta'ala masih memberikan banyak kesempatan bagi hamba-hambanya yang bermaksiat untuk kembali kepada Allah, dan diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Kalau bukan karena rahmat Allah, rasa penyayang Allah, ampunannya, kelembutannya, mungkin langit dan bumi ini bisa dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla karena sebab maksiat seorang hamba. Dibinasakan, dihancurkan, ya, dan itu tidak merugikan Allah. Dan apabila Allah berbuat hal tersebut tidak zalim, karena kezaliman itu tidak dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, di sini Allah Ta'ala berfirman, innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula. Allah Ta'ala memegang langit dan bumi agar tidak hancur, tidak hilang. Kalau seandainya langit bumi ini hilang, in amsakahuma wala in zalata, kalau seandainya bumi dan langit ini hancur, hilang, siapa yang bisa memegangnya dan mempertahankannya dari seorang pun, melainkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi langit bumi ini dipertahankan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada yang bisa mempertahankannya kecuali Allah. Kemudian Allah menutup ayat ini dalam surat Fatir ayat 41, innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah maha lembut dan maha pengampun. Artinya karena kelembutan Allah, karena ampunan Allah, maka Allah terus memberikan kesempatan seorang hamba untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya yang dirasakan dari maksiat seorang hamba itu sedikit dibandingkan yang Allah ampuni dan Allah rahmati. Kalau seandainya semuanya dibayar dengan setimpal dan seimbang, setiap dosa dibayar dengan hukuman, ya tidak ada yang bisa bertahan di atas muka bumi ini. Maka Allah mensifati dirinya dengan Halim. Allah ini maha pelembut dan mensifati dirinya dengan Ghafur, maha pengampun. Dosa yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla sangatlah banyak. Dan Allah berlemah lembut kepada hamba-hambanya agar hamba-hambanya ini terus diberi kesempatan oleh Allah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan tidak ada yang bisa sabar ya seperti Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Ta'ala memberikan nikmat, memberikan semua kepada hamba-hambanya, sedangkan hamba tersebut mengatakan kepada Allah kalau Allah beranak pinak. Allah Ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya terus apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya, dan hamba-hambanya mengatakan kalau Allah beristri, dan terus dicela oleh Allah Azza wa Jalla oleh hamba-hambanya. Ya, ini menunjukkan kelembutan Allah, rahmat Allah, ampunan Allah sangat luas. Dan kata Allah, wa ya'fu an katsir, yang dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah sangatlah banyak. Ya, dan Allah juga berfirman tentang perkataan Yahudi yang mengatakan kalau Allah ini beranak. Ya, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqal ard wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit ini pecah dan bumi ini terbelah dan gunung-gunung ini runtuh. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau Allah memiliki anak. Ya. Namun Allah Ta'ala dengan rahmat dan ampunannya masih terus memberikan kesempatan kepada seorang hamba untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ini luasnya rahmat Allah, ya, agar seorang hamba terus bisa inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah
Allah mengeluarkan bapak dan ibu manusia dari surga disebabkan keduanya mengerjakan satu dosa dan mengerjakan larangannya. Iblis dilaknat, diusir, serta dikeluarkan dari kerajaan langit dan bumi disebabkan ia mengerjakan satu dosa karena menyelisih perintahnya. Sementara kita, hai kumpulan orang-orang dulu, adalah seperti yang dinyatakan dalam syair. Kita menyambut dosa dengan dosa lain dan mengharapkan derajat surga di sisi kenikmatan yang kekal. Padahal kita mengetahui bahwa bapak kita dan ibu kita dikeluarkan dari kerajaannya yang tertinggi disebabkan satu dosa. Lihat subhanallah, Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa diturunkan oleh Allah dari tempat yang mulia ke tempat yang penuh laknat. Dunia ini disebabkan satu dosa. Ya, dia tertipu daya oleh syaitan. Karena dosa yang satu ini, ya dikeluarkan Adam alaihi salam dan semua anak keturunannya tinggal di bumi ini. Lihat iblis, laknatullah alaih. Dia dihukum oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, diancam api neraka, diharamkan surga. Ketika dia melakukan satu dosa, enggan untuk sujud kepada Adam, aba wastakbar, karena keangkuhan dan juga kesombongannya. Cuman karena satu dosa, ya semua yang dilakukannya itu memiliki dampak yang sangat dahsyat. Sedangkan kita subhanallah melanjutkan dari satu dosa ke dosa yang lain. Ya, berhenti dari satu dosa kembali ke dosa yang lain. Ya, dan terus seperti itu. Ya, kita memohon nama Allah taufik, memohon kepada Allah ampunan dan juga rahmatnya. Ya, kalau seandainya Adam alaihissalam karena satu dosa dihilangkan kenikmatan terbesar tinggal di surga, bagaimana dengan manusia di akhir zaman yang penuh fitnah dari semua sisi, penuh kezaliman, penuh dengan kekurangan di dalam ibadah, ya, melanjutkan dari satu dosa ke dosa yang lain, kemudian dia mengharapkan mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Maka ini menganjurkan kepada kita untuk terus istighfar kepada Allah, meminta ampun, meminta maaf, kemudian memperbaiki peribadatan kepada Allah, menjadi hamba Allah yang saleh, meninggalkan dosa dan maksiat. Ya, nah. Maksudnya, terkadang kondisi hamba yang telah bertobat menjadi lebih baik daripada sebelum berbuat dosa. Bahkan derajatnya menjadi lebih tinggi. Namun, maksiat juga bisa melemahkan tekad pelakunya dan membuat hatinya terkena penyakit. Yaitu ketika terapi taubat tidak mampu mengembalikan kesehatan hatinya dan membuatnya kembali ke derajat semula. Bisa jadi penyakit tersebut kemudian hilang. Kesehatan hatinya menjadi pulih seperti sedia kala. Ia kembali melakukan amal soleh yang dahulu hingga kembali ke derajat semula. Semua yang kami sebutkan ini adalah jika derajat seorang hamba turun karena maksiat. Namun jika derajat hamba tadi turun karena perkara-perkara yang merusak pokok keimanannya seperti bimbang, ragu, dan munafik, maka penurunan derajat seperti ini tidak dapat diharapkan kenaikannya lagi, kecuali apabila pelakunya memperbarui pokok keislamannya. Nah, ini dari perkataan beliau maksudnya ini sedang menjelaskan tentang apakah seorang hamba ketika dia berbuat maksiat kemudian dia bertobat bisa kembali ke derajat pertama atau tidak. Ya, pekan kemarin kita bahas ya khilaf ulama dalam bab ini. Jadi Ibnul Qayyim subhanallah kedermawanannya dalam bab ilmu, dia sedang bahas poin tersebut, namun dia ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, nanti dia balik lagi kepada kesimpulan dan maksud tujuan dia. Ini menunjukkan karam fil ilm, kedermawanan dalam bab ilmu. Ada orang datang ke antum minta 10.000, dia ngasih 50.000. Itu tandanya orang dermawan. Nah, ini dalam bab ilmu juga ada. Ini Ibnul Qayyim membahas satu poin tapi dia memberikan kepada pembacanya puluhan poin dari pembahasan tersebut. Ini Jawad al-Jud fil ilm.
kedermawanan dalam bab ilmu. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana tawadda min ma'il bahr?" Apakah boleh kita wudu dengan air laut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Huwa tahurun ma'uhu al-hillu maitatuh." Air laut itu suci dan yang di dalam laut dari hewan-hewan itu halal. Orang itu cuma nanya air, dikasih 2 jawaban oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ini karam, kedermawanan dalam bab ilmu syar'i. Nah, maka kata beliau, intinya apakah seseorang yang berbuat dosa itu bisa kembali ke derajat pertama atau tidak? Intinya sesuai dengan keadaan taubat dia. Kalau seandainya dia berbuat dosa, kemudian dia bertaubat dari dosanya dengan taubatan nasuh, taubat yang benar, dan taubatnya ini membuat dia kapok, dia takut, ya, dan membuat dia menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan membuat dia lebih semangat di dalam beribadah kepada Allah, maka keadaan dia bisa jauh lebih baik daripada sebelum berbuat dosa. Namun kalau dia berbuat dosa kemudian dia bertaubat dan taubatnya ini lemah, artinya ibadahnya, kebaikannya setelah bertaubat itu semakin melemah atau stagnan, ya, maka derajat dia pun tidak naik setelah berbuat dosa, ya. Maka taubat itu ibarat obat. Kalau orang terkena penyakit kemudian dia minum obat dan dia menjaga kesehatannya, bisa jadi fisiknya jauh lebih baik dan lebih kuat dibandingkan sebelum dia terkena penyakit tersebut. Misalnya seseorang terkena penyakit paru, misalnya paru-paru, ya, kemudian dia berobat, akhirnya dikasih sama dokter beberapa pantangan makanan, kiat-kiat untuk sehat dan yang lainnya, dan dia merutinkan itu dan menjaganya. Bisa jadi setelah dia berobat itu keadaan fisiknya jauh lebih kuat dibandingkan sebelum dia sakit. Kenapa? Karena dia dikasih terus makanan-makanan, obat, semua yang menunjang kesehatannya, ya. Nah, itu sesuai dengan keadaan seorang hamba tadi. Kalau dia berbuat dosa kemudian bertaubat, setelah itu dia baik, maka kebaikannya itu bisa membuat dia jauh lebih tinggi derajatnya dan lebih baik daripada sebelum dia berbuat dosa. Dan ini subhanallah ya ikhwah, ini pelajaran juga. Seseorang itu ketika dia beragama, dia tidak tahu kapan dia yang paling terbaik masa hidupnya. Bisa jadi seseorang itu hidup 60 tahun. Mungkin keislaman dia terbaik 3 tahun sebelum wafat. Dia di puncak kebaikan. Atau 7 tahun sebelum wafat dia di atas kebaikan. Ya, makanya di sini seorang hamba terus berusaha karena dia tidak tahu kapan dia dikasih taufik oleh Allah bisa mendapatkan puncak kebaikannya. Kalau dia berbuat dosa, jangan putus asa, dia kembali lagi kepada Allah. Kalau dia pernah gagal, jangan putus asa, dia kembali menggapai rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya dia senantiasa ikhlas dan senantiasa berharap kebaikan kepada Allah dan terus berjuang untuk berbuat baik, nanti ada saatnya dia dikasih oleh Allah selalu baik dan istiqamah. Ya, karena Allah melihat hatinya dan kesungguh-sungguhannya. Ya. Kemarin ya kita mengetahui dari kajian kalau Sa'ad ibn Mu'adz itu dia Islamnya cuma 7 atau 8 tahun. Cuman dengan keislaman yang 7 atau 8 tahun ini ketika wafat, arasnya Allah bergetar. Ya, artinya dia kufur puluhan tahun dan dia masuk Islam, kemudian Islamnya itu tidak banyak, tidak lama masanya, tapi sangat berkualitas. Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala an, dia Islamnya itu cuman belasan tahun. Sebelumnya dia kufur dan musyrik. Cuman yang belasan tahun ini dia dijuluki pedang Allah yang terhunus. Nah, maka seorang hamba tidak tahu
kapan dia berada di atas puncak kebaikannya. Nah, tugasnya dia terus memperbaiki diri. Karena selama dia berusaha dan memperbaiki diri, Allah Ta'ala akan terus memberikan taufik dan kemudahannya. Ya, kata Allah Azza wa Jal, wa innahum man jahada fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersungguh yujahid di jalan kita, kita akan berikan petunjuk kebaikan dari jalan-jalan kita. Dan Allah Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, Poin ke-41. Maksiat menyebabkan berbagai makhluk berani mengganggu pelakunya. Di antara dampak maksiat, berbagai makhluk berani mengganggu pelakunya, padahal sebelumnya mereka takut melakukannya. Syaitan pun berani terhadapnya. Ia mengganggu, menyesatkan, menimbulkan rasa was-was, menakut-nakuti, membuatnya sedih, serta menjadikannya lupa terhadap perkara-perkara penting. Syaitan berani menghasutnya untuk mendurhakai Allah dengan sungguh-sungguh. Syaitan-syaitan dari kalangan manusia juga berani terhadap pelaku maksiat. Mereka melakukan gangguan terhadapnya sesuai kemampuan mereka, baik dengan maupun tanpa sepengetahuannya. Di samping itu, istrinya, pembantunya, anak-anaknya, tetangganya, hingga binatang ternak sekalipun berani terhadapnya. Di antara para salaf ada yang berkata, aku bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aku merasakan pengaruhnya pada tidak tanggung istri dan hewan tungganganku. Naam. Jadi setelah maksiat itu mendapatkan kehinaan, kerendahan dari Allah Azza wa Jal, maka dampak selanjutnya maksiat itu menghilangkan penjagaan Allah dan pembelaan Allah terhadap hamba tersebut. Karena Allah Ta'ala menjaga hamba-hamba yang beriman dan Allah Ta'ala membela orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Ya, Allah berfirman, fallahu khairun hafizah. Allah sebaik-baik penjaga. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Maka hadis ini mafhumnya, orang yang tidak menjaga Allah, dia tidak dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menjaga orang-orang yang hanya menjaga Allah. Ya, menjaga Allah maksudnya menjaga syariatnya, batasan-batasannya, hukum-hukumnya. Maka balasannya dia akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga disebutkan di dalam hadis, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenali engkau di waktu sulit. Karena di waktu lapang ini kesempatan seorang hamba untuk lupa kepada Allah sangat besar. Ya, makanya kata sebagian salaf, ubtulina bisyiddah sabarna wabtulina bin ni'mah kafarna. Kami diuji oleh Allah dengan kesulitan, kami sabar. Tapi ketika kami diuji oleh Allah dengan kemudahan, kami kufur. Ya, karena ketika di masa sulit, ya seorang hamba itu banyak kembali kepada Allah, berdoa, berharap dan yang lainnya. Namun ketika dikasih kenikmatan ini identik dengan kufur, lupa dengan Allah, maksiat dan yang lain-lainnya. Ya, maka dia apabila diuji dengan kenikmatan dia lupa. Maka kalau seorang hamba menjaga Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan maksiat ini menghilangkan penjagaan Allah dan pembelaan Allah kepada dirinya. Maka lihat, setan bisa masuk memberikan keraguan-raguan, was-was dan yang lainnya kepada dirinya karena dampak maksiat. Ketika dia berbuat maksiat, dia membuka pintu selebar-lebarnya agar syaitan masuk ke dalam dirinya kemudian menggodanya. Manusia juga sama. Ya, ketika dia berbuat dosa dan maksiat, maka orang-orang bisa mengganggunya, mencelaknya, mengejeknya, menghilangkan kehormatan dirinya dan seterusnya.
Ya, sampai Allah Ta'ala menjadikan istri serta anak-anak yang membangkang kepada dia. Ya, makanya di dalam tarbiyah, pendidikan keluarga dan anak, itu sulit sekali seseorang bisa diterima nasihatnya oleh orang dekatnya kalau apa yang dia ucapkan tidak selaras dengan perbuatannya. Ya, dia menyuruh anaknya sholat tapi dia tidak sholat. Dia menyuruh anaknya baca Al-Quran, dia tidak baca Al-Quran. Ya, dia menyuruh untuk meninggalkan maksiat, dia sendiri berbuat maksiat. Ya, maka apabila terjadi perselisihan antara perkataan dan perbuatan, itu salah satu kegagalan yang paling fatal di dalam tarbiyah pendidikan. Dan itu wajar. Berapa banyak orang, nasallallahu alaihi, dia ditinggalkan oleh manusia karena disebabkan perilaku dan kepribadian dia yang buruk dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Nasallallahu alaihi. Ya Allah masturna. Ya, karena dia diperlihatkan sama yang lainnya, akhirnya dia ditinggalkan oleh manusia. Nah, ini dia tidak mendapatkan penjagaan Allah dan juga dia tidak mendapatkan pembelaan Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami ya? Nah, ini pentingnya ya kita menjaga bab ini. Ya, kata sebagian salaf, "Innila a'sillah." Sesungguhnya tidaklah aku berbuat maksiat kepada Allah, fa'arifu dzalika fi khuluqi dabati wa imraati. Melainkan aku melihat efeknya pada istriku dan juga hewan tungganganku. Jadi sebab terbesar anak-anak durhaka, istri tidak taat, rumah tangga tidak harmonis, banyak keributan dan yang lainnya, itu adalah dosa dan maksiat. Dia lihat apa yang dia perbuat kepada Allah, maka Allah Ta'ala membalasnya dengan hal tersebut. Oleh karena itu, wasiat salaf mengatakan, aslih ma bainaka wa bainallah, yuslihullah ma bainaka wa bainan nas. Benahilah hubungan engkau dengan Allah, niscaya Allah akan membenahi hubungan engkau dengan sesama manusia. Ini ya dampak yang sangat besar sekali. Ya, makanya dahulu kaum salaf, dia menjadi hamba Allah yang saleh. Dia berharap kesolehan dia itu menurunkan kebaikan kepada anak keturunannya. Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Karena dahulu bapak mereka berdua itu orang yang saleh. Maka Allah Ta'ala menjaga anak keturunannya. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, dia pernah sholat, kemudian ada anaknya datang. Ketika dia lihat anaknya, dia bangkit lagi, dia sholat dan dia memperpanjang sholat. Ya, ketika selesai ditanya sama anaknya, kenapa dia memperbanyak sholat, memperpanjang sholat? Ya, kata dia, rahimahullah, innama af'alu hadza li ajlik. Aku mengerjakan ini untukmu. Ya, karena kebaikan orang tua, kesolehannya itu akan turun kepada kebaikan-kebaikan anak keturunannya. Nah, begitu juga maksiat itu memberikan dampak yang buruk kepada keluarga, anak keturunan, dan dia dihilangkan dari penjagaan dan pembelaan Allah Azza wa Jalla. Nah, ditambah lagi, pemerintah berani mengambil tindakan kepadanya dengan menjatuhkan hukuman. Jika memang mereka berlaku adil dan menegakkan hukum Allah. Begitu pula dengan jiwanya sendiri yang menjadi liar dan menyulitkannya. Jika orang itu ingin berbuat kebaikan, maka jiwa tersebut tidak mau mentaati dan tunduk padanya, melainkan justru membimbingnya kepada perkara-perkara yang membinasakannya, baik secara sukarela maupun terpaksa. Demikianlah, ketaatan adalah benteng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang memasukinya akan merasa aman di dalamnya. Andaikan seseorang meninggalkan benteng tersebut, para perampok dan makhluk lain akan berani menyerangnya. Keberanian pihak lain terhadap pelaku dosa sebesar keberanian orang di dalam mendurhakai Allah. Ia tidak lagi mempunyai alat untuk melindungi diri sewaktu keluar dari benteng ketaatan. Sebab pikir ketaatan kepada Allah, sedekah, membimbing orang bodoh,
serta amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan penjaga bagi hamba. Seperti halnya imunitas untuk mencegah dan menolak penyakit. Jika imunitas tersebut hilang, maka penyakit pun menang hingga membinasakannya. Oleh karena itu, seorang hamba harus memiliki pertahanan diri. Penyebab munculnya keburukan dan kebaikan saling berlawanan. Kekuasaan menjadi milik pemenangnya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Jika sisi kebaikan menguat, pertahanan juga menguat. Sungguh, Allah membela orang-orang yang beriman. Sementara itu, iman bergantung pada perkataan dan perbuatan seseorang. Maka itu, tingkat pertahanan seseorang tergantung pada kekuatan imannya. Wallahu musta'an. Nah, melihat di sini ada perkataan bagus dari Ibnu Qayyim, kata beliau, wa dzalika li'anna ta'ata hisnur rabb. Ketaatan itu benteng Allah Azza wa Jalla. Ya, seseorang ketika taat kepada Allah, menjadi hamba Allah yang saleh, maka seolah-olah dia masuk kepada benteng yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Hisnul Muslim, benteng seorang Muslim. Ya, kalau dia masuk ke benteng tersebut, aminin, dia merasa aman, sejahtera, nyaman. Namun kalau dia keluar dari benteng tersebut, maka di luar benteng itu banyak tukang begal, perampok, penjahat, dan yang lainnya. Nah, maka ketika dia berbuat maksiat, dia keluar dari penjagaan Allah. Dia keluar dari benteng Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kata Allah, "Wa may yu'rid an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka kita akan ikat dia dengan syaitan. Diikat dengan syaitan, maka syaitan menjadi teman dekatnya. Namun ketika dia taat, dia berbuat ketaatan, maka dia masuk kepada benteng dan penjagaan Allah. Nah, itu setan, musuh-musuh Allah tidak bisa mengganggu dia dan menggodanya. Kenapa? Dia berada di atas penjagaan Allah Azza wa Jalla. Dan yang apabila dijaga sama Allah, maka Allah berfirman, "Fallahu khairun hafizah." Allah itu sebaik-baik penjaga. Ya, sebaik-baik penjaga. Maka kata beliau di sini, fa inna dzikrallah wa ta'atihi was sadaqah wa irsyad al-jahil wal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wiqayatun taruddu 'anil 'abd. Sesungguhnya zikir kepada Allah, ketaatannya, sedekah, mengajarkan orang bodoh, beramar ma'ruf, nahi munkar, itu wiqayah. Penjagaan yang menjaga seorang hamba. Ya, seperti obat atau imun yang menjaga dia dari penyakit. Kalau dia meninggalkan itu, lemah dia, maka dia bisa terserang banyak penyakit. Tapi kalau misalnya dia menjaga hal tersebut, ya maka dia akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, cuman manusia ini, ikhwah, dia selalu melihat apa yang nampak dan terlihat. Dia lupa dari hal-hal yang tidak terlihat yang wajib dia yakini, imani secara ghaib. Kata Allah Azza wa Jalla, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka cuma tahu apa yang nampak dari kehidupan dunia. Namun mereka sangat lalai dari kehidupan akhirat. Ya. Dia selalu menjaga kesehatan dari pola makan, obat-obatan, pola kesehatan, dan yang lainnya. Cuman dia lupa untuk meminta kepada Allah dan menjalani ketaatan agar dia sehat. Badan ini milik Allah. Allah Ta'ala yang berhak, siapa yang menjaga hambanya dan memberikan kesehatan. Allah An-Nafi' dan Ad-Dar. Allah yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Dan Allah sendiri yang mengangkat mudarat tersebut. Allah Asy-Syafi yang maha penyembuh. Bumi milik Allah, rizkinya rizki Allah. Langit bumi semuanya diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia tidak mempasrahkan dirinya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dengan memiliki hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, manusia ini banyak lupa, lalai. Ya. Maka disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, ada seorang ulama
umurnya 100 tahun. Dia jalan dengan murid-muridnya, kemudian ada bongkahan batu yang sangat besar. Subhanallah, ulama tersebut yang umurnya 100 tahun bisa melompati batu yang besar tadi. Ya, sampai kaget murid-muridnya. Akhirnya murid-muridnya bertanya, kenapa engkau bisa melakukan itu? Kalau zaman sekarang mungkin ditanya, makan apa? Makan vitamin apa, obat apa, dan yang lainnya. Maka kata si syekh tadi, ya bunayya hadhil ajsad lillah. Wahai anakku, badan ini milik Allah. Barang siapa yang menjaganya di masa muda, niscaya Allah akan menjaganya ketika dia tua. Oleh karena itu sebagian salaf berkata, man hafizal Quran fala yakhruf. Orang yang baca Al-Quran, otaknya itu tidak akan rusak. Kenapa? Karena selalu dia jaga otaknya dengan melantunkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Maka dijaga dia oleh Allah otaknya. Dia tidak terkena penyakit haram, penyakit tua, pikun atau yang lainnya. Ya. Nah, ini menunjukkan orang-orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla kalau dia senantiasa menjaga Allah, dan Allah sebaik-baik penjaga. Nah, kenapa dia tidak berharap kalau dia dijaga oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, dia pergi ke sana kemari, dia mengharapkan kalau dia mendapatkan kebaikan pada dirinya, keluarganya, hartanya, dan yang lainnya. Tapi dia melalaikan Allah yang bisa menjaga semuanya. Dia simpan hartanya di tempat yang paling aman, berharap dijaga, tapi dia tidak menitipkan hartanya kepada Allah. Padahal Allah sebaik-baik penjaga. Maka ini subhanallah, ini berkaitan dengan iman dan akidah. Kalau seseorang meyakini azamat Allah, kebesaran Allah, kekuasaannya, penjagaannya, maka dia tidak mungkin bersandar kecuali kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Ya, Allah Azza wa Jal. Maka ini pentingnya terus kita memperbaharui keimanan, pentingnya kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya agar iman di dalam hati kita ini kuat. Supaya kita banyak mengambil sebab-sebab syar'i yang di situ bisa mendatangkan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, ya. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka lihat subhanallah, ada seseorang tersengat kalajengking datang kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, apakah engkau di sore hari membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq? Kata laki-laki tersebut, enggak, aku tidak baca ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau seandainya engkau membacanya, niscaya engkau tidak akan tersengat dengan hewan tersebut. Ya, tidak akan tersengat dari hewan tersebut. Ini menunjukkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, selain dia mengajarkan kita jalan menuju kepada surga, ilmu syar'i ini, Al-Quran dan As-Sunnah ini menjaga kita dari semua bahaya-bahaya. Bahaya di dalam kehidupan dunia dan bahaya di dalam kehidupan akhirat. Ya, di sini pentingnya ya seseorang mempelajari manfaat-manfaat, kebaikan-kebaikan, semua yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semakin dia kuat imannya, semakin dia kuat ketakwaannya, maka semakin besar penjagaan Allah terhadap dirinya. Dan semakin lemah imannya, semakin lemah akidahnya, semakin lemah ketaatannya, begitu juga lemah penjagaan Allah terhadap dirinya tadi. Ya, maka apabila seorang hamba memperkuat iman dan takwa, maka semakin kuat dijaga oleh Allah. Kekasih dia menjadi kekasih-kekasih Allah Azza wa Jalla. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.